Selamat sore, Munir dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahel Watania dengan NIM akhir 326. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang perbandingan ajaran Trias Politika. Kita masuk dalam sejarah Trias Politika. Pada abad ke-16 sampai ke-18, Eropa dikuasai monarki absolut, di mana raja memegang seluruh kekuasaan tanpa batas. Hal ini memicu kesewenangan-wenangan dan penindasan rakyat. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan pembatasan kekuasaan pada era pencerahan, ketika para filsuf menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan demi keadilan. Dari sinilah lahir teori separation of power yang berkembang menjadi konsep Trias Politika. Selanjutnya, teori pembagian kekuasaan menurut John Locke pada 1632 sampai 1704. Dalam Two Treatises of Government diterbitkan sekitar 1689 sampai 1690, Locke mengemukakan pembagian kekuasaan sebagai sarana untuk mencegah tirani dan menjamin kebebasan warga negara. Selanjutnya, ada teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu pada 1698 sampai 1755. Montesquieu, filsuf politik Prancis pada era pencerahan, hidup di masa monarki absolut yang memusatkan seluruh kekuasaan pada raja. Ia melihat dampak penindasan dan hilangnya kebebasan rakyat melalui karyanya The Spirit of the Law pada 1748. Montesquieu menawarkan model pemerintahan yang membagi kekuasaan demi kebebasan individu dan stabilitas negara. Selanjutnya ada perbandingan dengan Indonesia. Indonesia mengadopsi semangat Trias Politika, namun tidak secara murni. Undang-Undang 1945 menegaskan kekuasaan dibagi ke beberapa lembaga negara, bukan dipisah tegas. Yang pertama ada legislatif, DPR membuat undang-undang bersama Presiden, DPD memberi usul, MPR bukan lembaga tertinggi. Yang kedua ada eksekutif. Presiden dan wakil presiden memegang pemerintah dan punya hak legislatif, RUU dan Perpru. Ketiga, yudikatif, kekuasaan kehakiman oleh MA, MK, dan KY yang independen. Sistem Indonesia menganut pembagian kekuasaan atau distribusi of power, bukan separation of power mutlak. Yang terakhir ada perbandingan dengan Amerika. US Constitution 1787 memisahkan kekuasaan secara tegas dalam 3 cabang. Yang pertama, legislatif atau Kongres, House and Senate membuat undang-undang anggaran dan mengawasi eksekutif. Yang kedua, ada eksekutif, Presiden, Kepala Negara dan Pemerintahan melaksanakan undang-undang, memimpin militer, hak veto. Yang ketiga, yudikatif, Supreme Court, Judicial Review menafsirkan konstitusi, memutuskan sengketa hukum. Ketiga cabang independen tetap saling mengawasi atau check and balance. Terima kasih.